Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam Ada Parlementaria. Kali ini bahas soal PPDB online. Gimana nih? Apa kabar teman-teman yang baru melaksanakan PPDB online-nya? Banyak ceritanya ya. Kita bahas langsung yuk sama anggota DPRD nih. Kita adukan semua ya masalah-masalah yang terjadi dalam proses jalannya PPDB. Saya sudah ada di depan kediamannya, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bapak Darajat Kardono. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat datang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Silakan. Bapak, Ya. Kita mau datang. membahas soal PPDB online. Siap, insya Allah. Oke, Ya. terima kasih. Kalau gitu kita Sama-sama. langsung ngobrol yuk, Pak. Siap. Enggak. Assalamualaikum. Ada podcast penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Bekasi masih menemui polemik. Padahal sistem ini sudah diterapkan di Indonesia selama 11 tahun. Masalah-masalahnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan? Kali ini kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bapak Darajat Kardono. Dan saat ini sudah ada di samping saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Darajat Kardono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah Bapak. sehat. Alhamdulillah segar sekali. Terima kasih loh sudah memperbolehkan kami bermain mengunjungi kediaman Bapak di sini. Alhamdulillah. Dingin sekali, sejuk sekali. Ini banyak sekali tanamannya, Pak. Ini hobi atau bagaimana? Ya, ini dari ibunya anak-anak sedang planting ya. Untuk berkebun, ya. Lahannya juga terbatas, ya kita memanfaatkan lahan yang ada, maksimalkan supaya lebih adem lah. Inspiratif sekali. Alhamdulillah. Inspiratif sekali, cantik banget. Semua ini tanaman-tanaman kekinian ada di sini. Anting Putri, Kamboja. Itu Kamboja? Gue sebelah ya? Iya, nggak apa-apa, kelihatan juga. Tapi kalau untuk mempercantik kan, sama-sama mempercantik luar biasa, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Keluarga semua sehat ya Pak ya? Alhamdulillah keluarga sehat ya. Mudah-mudahan dengan banyak pohon ini juga kita setiap hari lebih fresh ya. Amin. Menghadapi hari-hari. Menghadapi Kota Bekasi yang panas katanya. Karena di bulan panas Bekasi panas. Ini salah satu ikhtiar kita untuk mengademkan ya segmen di rumah kita ini. Mulai dari lingkungan terdekat Dari lingkungan dulu ya. terdekat. Gimana Pak? Komisi 4 saat ini sedang fokus pada apa? Ya, terima kasih Mbak Dita ya. Jadi seperti apa yang telah tadi disampaikan bahwasanya kita hari-hari ini sedang memonitor perjalanan dari bagian dari siklus dunia pendidikan yang berlangsung di Kota Bekasi. Hari ini adalah pada fase-fase PPDB online ya, penerimaan peserta didik baru ya secara online yang dilaksanakan di Kota Bekasi. Benar seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dita tadi ya, memang sudah 11 tahun ya. 11 tahun pelaksanaan PPDB online ini dan luar biasa dinamikanya ya. Tapi buat saya terus terang karena saya sendiri juga menjadi ketua Komisi 4 ini pada paruh kedua dari masa anggota legislatif saya diberi amanah untuk menjadi ketua Komisi 4 per tahun saat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Amin, amin. Membantu memecahkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi khususnya dalam dunia pendidikan ya, karena Dinas Pendidikan adalah salah satu mitra dari Komisi 4 Kota Bekasi. Ya. Apa sorotan Bapak terhadap jalannya PPDB online saat ini secara umum? Baiknya di mana, kurangnya di mana secara umum? Ya. Bagaimana?
Baik, ini kan salah satu bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bahwasanya dalam pasal 31 di sana memang ada sebuah amanah yang disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia ya untuk penyelenggaraan pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Sehingga dalam hal ini kemudian amanah tersebut di cascading di Kota Bekasi ini, maka di Dinas Pendidikan lah yang kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk realisasi amanah tersebut. Ya. Saya pikir namanya amanah itu adalah sebuah tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang harus ditunaikan, ya, sesuai dengan apa yang telah diamanahkan tersebut. Ya. Dan PPDB online ini meskipun sudah berjalan selama 11 tahun, namun kami melihat permasalahan-permasalahan klasik itu senantiasa timbul. Ya. Setiap tahun pasti. Setiap tahun ya, kalau saya perhatikan ya. Walaupun saya baru tahun ini di Komisi 4, tapi saya sudah mendengar kasus-kasus terkait dengan PPDB ini, kasus-kasus klasiknya sudah terdengar dari tahun ke tahun. Ya. Dan permasalahan-permasalahannya juga relatif sama, gitu ya. Sehingga saya berpikir seharusnya pihak penyelenggara ini juga harus bisa memperbaiki ya kinerja untuk pelaksanaan PPDB online ini ya. Sehingga PPDB online ini juga harus dipandang sebagai sebuah pelaksanaan sebuah proyek ya, proyeknya. Kita membayangkan sebuah proyek itu harus dipersiapkan, ada planning yang dipersiapkan di awal, kemudian dimonitor pelaksanaannya, dikontrolling, kemudian nanti ada evaluasi, kemudian juga nanti ada sebuah mekanisme feedback dari permasalahan-permasalahan terjadi, dan itu harus menjadi siklus untuk perbaikan pada kurun tahun berikutnya gitu ya. Dan saya melihat siklus mungkin dalam dunia manajemen ini disebut dengan siklus PDCA ya, plan, do, check, action. Ini nggak sepenuhnya berjalan ya, karena kenapa? Ya banyak permasalahan-permasalahan berulang. Ya, artinya apa? Artinya mungkin pada saat kita melaksanakan evaluasi gitu ya dari pelaksanaan di tahun sebelumnya, ini harusnya juga menjadi sebuah inputan bagi perbaikan di tahun yang akan datang gitu. Nah, ini kita sudah melaksanakan beberapa kali rapat dengan pihak Dinas Pendidikan ya, yang mendengarkan ya persiapan-persiapan yang mereka laksanakan, dan memang kita jumpai ada beberapa hal yang perlu jadi catatan ya. Pertama, kami melihat aspek persiapan. Aspek persiapan ini juga terlihat kurang matang ya, kurang matang. Karena apa? Beberapa terakhir rapat kita persiapan dengan pihak dinas, kami menjumpai bahwasanya kerjasama dengan pihak provider ya, pihak Telkom dalam hal ini untuk membantu untuk proses pendaftaran online tersebut ini, kontrak kerjasamanya itu juga masih belum diperbaharui ya, sampai last minute gitu ya, sampai last minute. Kemudian setelah kita klarifikasi kenapa ini tidak segera dilakukan ya, karena bagaimanapun juga mereka butuh kepastian, butuh kepastian apa yang mesti dipersiapkan gitu ya. Kemudian juga kan semuanya itu ada legal standingnya nanti ya dalam hal aspek kerjasama ya. Karena mereka juga butuh masukan-masukan dan apa yang mesti dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat mekanisme improvement ya, continual improvement atau perbaikan berkelanjutan ini kelihatannya juga masih perlu kita eksplor lagi lebih dalam ya. Harusnya saya pikir permasalahan-permasalahan yang timbul dari setiap siklus itu diidentifikasi ya. Kemudian bagaimana kita bisa perbaiki pada siklus berikutnya gitu, supaya tidak berulang kembali. Nah, ini adalah sebuah siklus yang memang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengidentifikasi ya permasalahan-permasalahan, kemudian kita bisa mengeliminasi dan juga memperbaiki sehingga tidak berulang kembali ya permasalahan tersebutnya. Dan hari-hari ini kita coba juga memonitor ke lapangan, melakukan uji petik, persiapan-persiapan di lapangan ya. Kita juga menjumpai permasalahan-permasalahan klasik itu tentunya adalah karena ini kan berbasis online ya, berbasis teknologi informatik ya. Jadi kita tahu tidak semua masyarakat itu punya awareness yang sama ya dengan gadget. Walaupun kita sudah dipacu dengan pandemi 2 tahun ini, masyarakat ini diakselerasi untuk terbiasa secara online ya, pendidikan online gitu ya. Emang ini sisi hikmah yang terbaiknya begitu. Jadi masyarakat lebih aware gitu ya. Tapi tidak semua saya pikir juga, masih tetap banyak juga yang harus kita perbaiki sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik ya bagaimana tata cara pelaksanaan tersebut ya. Dan kita juga sampaikan kepada pihak distrik ya agar diperbanyaklah helpdesk itu supaya counter atau mengantisipasi
permasalahan-permasalahan akibat masyarakat-masyarakat yang memang kurang paham ya dengan aspek teknologi seperti itu ya. Ya ini yang menjadi bahan sorotan kita ya, sehingga harapannya proses ini menjadi sebuah titik krusial yang harus kita improve dari waktu ke waktu ke depan gitu. Kita fokus kepada, kita bilang carut marutnya proses PPDB online di Kota Bekasi ya Pak. Kita bongkar satu persatu masalah-masalah yang terjadi, yang diadukan oleh masyarakat selama ini. Kita bongkar, nanti Bapak berikan solusi terhadap masalah-masalah itu ya. Ini yang paling menggelitik adalah kemarin pada saat proses PPDB SD kalau tidak salah. Mohon maaf, tolong koreksi jika saya salah. Ada yang ketika memasukkan ketika mengisi formulir itu tiba-tiba jarak sekolah dengan rumahnya itu jutaan meter gitu, seolah-olah rumahnya ada di luar negeri. Apa yang harus diperbaiki dari itu? Ya, jadi saya pikir ini masalah sosialisasi, ya sosialisasi. Harusnya ada semacam, pada dasar sosialisasi tersebut ada sebuah mekanisme edukasi ya, edukasi bagaimana tata cara pengisian gitu ya. Karena namanya jarak, kadang-kadang ini kalau di program komputer ini kan ada sebuah kesepakatan, titik itu koma atau titik gitu ya. Nah itu ya, kadang-kadang 3 digit kemudian titik itu 1000-an. Kalau ternyata koma jadi satuan kan gitu. Betul. 1.000.000 ya. Kok 1,000,1 gitu ya. Nah ini hal seperti ini sepele ya. Sepele, tapi ketika kita gagal mengaplikasikan dan tidak menginformasikan dengan baik hal seperti ini, ya tentunya bisa menjadi sebuah kendala tersendiri nanti di lapangan. Ya. Jadi saya pikir saya tadi sudah membuka ya website yang dibuat oleh pihak dinas. Ya. Saya apresiasi ya, pihak dinas sudah berusaha juga ya untuk melakukan sosialisasi melalui dia membuka sebuah website tersendiri kan buat PPDB online gitu. Dan memang pada saat simulasi pada saat itu juga sudah kita laksanakan bersama-sama dengan pihak dinas. Cuma pada saat itu sosialisasi itu lebih kepada tata cara bagian cara pengisian ya. Sehingga kita mintakan kepada pihak dinas juga ada sebuah inputan yang bagus ya, bahwasanya sebaiknya dibuatkan sebuah video tutorial. Nah, video tutorial pengisian gitu ya. Nah, alhamdulillah sih kelihatannya juga pihak dinas sudah mencoba menyajikan ya, sudah ada ya. Tapi barusan saya cek lagi, wah ternyata diblokir itu YouTube-nya, YouTube tutorialnya. Ya, saya nggak tahu nih apakah ada hacker atau memang ada konten yang sedikit bermasalah, belum tahu juga. Ini sebuah catatan juga buat pihak distrik juga, paling nggak harus bisa ada sebuah mekanisme monitoring ya, daily monitoring paling tidak, atau mungkin sebuah monitoring dengan skala tertentu ya, frekuensi tertentu, supaya kita bisa memastikan fungsi-fungsi knowledge kepada masyarakat ini tetap berjalan gitu ya. Nah ini yang saya kira masih kita bisa perdalam kembali dan kita perluas kembali. Memang tutorial di YouTube itu sudah bagus, ya. Tapi catatan kita kan tidak semua juga masyarakat juga aware dengan YouTube, ya. Yang di kampung-kampung belum tentu dia tahu tata cara atau melihat dan bagaimana, karena ada constraint jaringan, ya, constraint pulsa dan seterusnya. Betul. Sehingga secara manual pun juga diperluas lagi helpdesk-nya, ya. Kita sudah melihat di beberapa titik pada saat uji petik. Helpdesk-nya sudah ada ya, di sekolah-sekolah sudah disediakan, di kecamatan-kecamatan gitu. Bahkan berfungsi dengan baik. Ya, sejauh yang saya lihat pada saat itu ya memang sudah bisa banyak membantu pada masyarakat yang memang membutuhkan informasi-informasi lebih banyak atau juga lebih detail ya, tata cara pendaftaran dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kan kadang-kadang ada juga orang yang malu bertanya gitu kan. Mungkin dari hal seperti inilah juga mungkin ada sebuah kiat-kiat lain yang mungkin bisa dieksplor lagi supaya sosialisasi itu juga sampai kepada pihak-pihak mereka yang terlibat dalam proses PPDB ini. Ya. Saya kira itu sebuah upaya yang harus kita perdalam ya, kita improve lagi ke depannya. Saya kira. Ya. Kemudian ada satu masalah lagi Pak yang umum terjadi, ini banyak sekali dikeluhkan ketika mengupload
data-data, dokumen ya. dokumen, ada kecolongan nih. SKTM dimiliki oleh si kaya. Bagaimana itu? Ya, saya pikir ini bagian ranah dari pihak, kan dalam proses PPDB itu nanti ada pihak yang memverifikasi ya, verifikator. Fungsi verifikasi ini harus juga berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik supaya memastikan bahwasanya dokumen-dokumen yang diupload tersebut adalah valid ya. Valid. Bahkan saya juga mengetahui di setiap titik pendaftaran itu di kecamatan itu ada LO dari pihak Dinsos, di sana sudah disediakan. Dari LO dari Dukcapil juga disediakan. Itu saya kira bisa diberdayakan untuk memastikannya. Dan saya paham ya, mungkin kita tahu ya pendaftar itu banyak, ribuan. Betul. Dan tugas verifikator ini juga berat. Ya. Dan kalau kemudian ada semacam oknum-oknum yang memanfaatkan tanda petik gitu ya melalui SKTM dan seterusnya, ini bagian dari proses review yang harus kita lihat karena pihak-pihak yang terlibat kan cukup banyak ya. SKTM itu kan pertama dari RT RW, ya, RT RW kemudian mengantar dibawa ke kelurahan, di sana terbitar kelurahan dan kecamatan dan seterusnya. Ya. Nah dari sinilah peran-peran dari semua pihak harus bisa mendukung itu ya. Jangan sampai kemudian ada sebuah tanda petik ya inisiatif-inisiatif yang tidak benar ini dilakukan oleh sejumlah oknum ya untuk kemudian melakukan kecurangan ya. Kita tahu dalam PPDB ini adalah sebuah proses untuk menjaring proses pendidikan di Kota Bekasi. Namanya pendidikan tentunya kita harus memberikan sebuah nilai positif ya. Pendidikan itu adalah proses added value, penambahan nilai ya. Seorang diberi knowledge, dia semakin meningkat pemahamannya dan seterusnya. Jadi tolonglah kepada semua pihak juga agar membantu proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jangan kemudian mencederai ya, proses pendidikan yang punya tujuan mulia gitu ya, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan added value dari seorang sumber daya yang kita miliki ya dengan hal-hal seperti itu. Ya. Padahal kita menjalankan kehidupan juga dengan tujuan yang sama ya, mencari keberkahannya. Betul. Jika itu dilakukan, bagaimana bisa kita dapatkan ketenangan? Betul sekali ya. Ya kita berharap bahwasanya kalau kita ingin menjadikan semua baik, tentunya semua proses harus dilalui dengan baik. Gitu ya. Setuju, sepakat sekali. Kemudian ada juga ini Pak, yang mengeluh, pihak sekolah yang mengeluh. Mereka menjalankan sosialisasi kepada masyarakat dengan biaya sendiri. Padahal pos anggaran dari pemerintah kan sudah pasti ada yang besar. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Ya ini menjadi sebuah catatan ya. Kita nanti pada saat akhir siklus PPDB ini selesai, kita akan adakan sebuah rapat evaluasi. Ya, semua masukan-masukan seperti yang Mbak Dida sampaikan, ini menjadi sebuah bahan yang akan kita nanti sampaikan atau kita klarifikasi ke pihak dinas ya, Kalau kemudian ternyata ada dari komponen pendidikan yang punya inisiatif kemudian melakukan sosialisasi dengan biaya sendiri, ya ini luar biasa ya. Niat baiknya sudah ada, ya. Cuma mungkin ini juga perlu kita inisiatifnya sudah bagus, hanya kemudian perlu dikomunikasikan dan nanti dikolaborasikan ya. Bahwasanya kedepannya hal seperti ini menjadi catatan ya bagi pihak penyelenggara PPDB ya, bahwasanya ini menjadi bagian dari proses yang memang perlu dilakukan dan catatan-catatan ini menjadi sebuah upaya perbaikan nanti untuk PPDB ke depan ya. Tadi Bapak juga sempat menyinggung soal help desk ya, pihak yang memberikan bantuan ketika ada kesulitan saat memasukkan proses input data dan sebagainya. Itu tapi keluhan selama ini dari masyarakat adalah tidak ada report progresnya, Pak. Itu apakah sudah pernah dibahas oleh Komisi 4? Ya. Kita pernah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak dinas untuk memonitor progres ya, progres report dari pelaksanaan PPDB. Di sana memang dilaporkan problem-problem yang sudah mereka hadapi ya, termasuk juga hambatan-hambatan yang dijumpai pada saat pelaksanaan tersebut ya. Dilaporkan ada berapa puluh ribu yang sudah mendaftar, kemudian beberapa puluh ribu lagi yang ternyata reject atau tertolak karena ada sebuah permasalahan ya.
Dan setelah kita review, coba diklasifikasi permasalahannya apa saja. Sampaikanlah, ada macam-macam. Ada yang misalkan seperti nilai raport tidak diinput secara lengkap, gitu ya. Kemudian ada juga yang upload filenya terlalu besar, gitu ya, hal seperti itu. Jadi banyak pada hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan operasional. Ya. Saya pesankan kepada pihak dinas pada saat itu, ini masih ada waktu untuk menyelesaikan masa pendaftaran. Tolong permasalahan-permasalahan ini agar segera diselesaikan. Ya. Beberapa hal-hal yang sifatnya karena kesalahan-kesalahan yang tidak signifikan masih bisa dikelola, cepat selesaikan. Seperti mistypo, ya salah ketik gitu kan. Itu hal seperti itu masih bisa dikoreksi, gitu ya. Jadi mereka bukan fully reject karena sebuah urusan yang signifikan, ya, tapi hal-hal karena hal yang minor, gitu ya. Sehingga itu harus dieksplor dan kemudian dibantu, didorong, diselesaikan, dikomunikasikan kepada para calon peserta didik untuk bisa dibantu sehingga mereka hak-haknya tidak hilang, gitu ya. Gitu. Kemudian mengenai kuota kuota rombongan belajar, Pak. Pernah kejadian juga ini kuota yang diajukan oleh pihak penyelenggara pendidikan ini tidak sesuai antara yang dipublikasikan dengan kenyataannya. Sebenarnya payung hukumnya bagaimana? Tidak, memang sebenarnya kan dari Permendikbudnya sudah diatur di sana bahwasanya kuota rombel ya untuk sekolah itu sudah sebuah angka-angka yang sudah ditetapkan di sana. Misalkan untuk SMP itu 32 ya. Saya pikir angka-angka ini kan tentunya bukan sembarang angka yang ditetapkan begitu saja. Tapi dia sudah merupakan sebuah hasil kajian ya, hasil kajian bahwasanya dengan angka-angka seperti ini yang akan optimum sehingga proses transfer knowledge itu bisa berjalan dengan baik antara guru dengan murid, gitu ya. Nah, tentunya kita juga harus bisa menghormati ini ya. Kita juga menghormati dan juga menjadikan ini sebagai bagian dari panduan pelaksanaan proses kita ya. Kalau kita mendengarkan memang apa yang Mbak Dita sampaikan itu saya dengarkan di tahun yang lalu ya. Itu rombongan belajar itu meningkat ya di luar kapasitas. Setelah kita klarifikasi, oh ternyata ada sebuah asumsi-asumsi yang berjalan pada saat itu. Karena mungkin pandemik online nggak perlu kelas, nggak perlu kursi, perlu meja. Jadi alasannya bisa diperluas seperti itu dan sebagainya. Ya saya pikir ya ini perlu juga menjadi sebuah catatan ya, catatan dan juga kita perlu mengklarifikasi juga ya. Hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi lagi karena kalau saat ini kan pandemi sudah semakin surut ya, harapannya pendidikan pelaksanaan offline 100% sudah bisa berjalan ya. Tentunya ini juga harus kita jadikan sebuah patokan ya. Jangan sampai nanti pelaksanaan pendidikan selesai tapi pas masuk banyak murid yang nggak dapat kursi gitu ya, nggak ada meja, nggak ada kursi karena tidak sesuai dengan pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan ditentukan di awal gitu. Jadi sekali lagi saya pikir apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi itu harus menjadi sebuah bagian dari panduan kita dalam penyelenggaraan pendidikan Kota Bekasi supaya kualitas pendidikan itu tetap terjaga sebagaimana desain awal yang sudah ditetapkan oleh para pengkaji-pengkaji di pusat sana. Ada podcast masih bersama saya Dita Ruspendi dan juga Bapak Darajat Kardono, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Kita masih menyoal mengenai PPDB online yang katanya masih banyak sekali carut-marutnya. Padahal sistem ini sudah berlangsung di Indonesia selama 11 tahun. Luar biasa ya Pak ya, banyak sekali, masih banyak sekali PR-nya. Betul ya. Penyempurnaan masih diperlukan lah untuk pelaksanaan PPDB berikutnya ya. Memang prinsip-prinsip perbaikannya ini memang harus berjalan ya. Ngomong-ngomong minum dulu nih, silakan. Terima kasih. Kita relax sejenak ya. Saya minum ya. Moga Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok sekali, manis dengan suasana rumahnya Pak Ketua Komisi 4. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Ya. Tadi kita masih membahas soal PPDB online nih. Tadi Bapak menyebutkan beberapa elemen-elemen yang terlibat di sini. Sebetulnya ada siapa saja sih Pak yang terlibat di sini, termasuk stakeholdernya. Kemudian siapa saja yang terlibat di sini, subjeknya? Ya. Betul. Jadi kalau kita memandang PPDB online ini sebuah proyek ya, pasti akan banyak
melibatkan lintas disiplin, ya, lintas disiplin, lintas SKPD, lintas OPD yang terkait di sana. Jadi bayangan saya itu pelaksanaan PPDB online ini harus dikerjakan oleh sebuah task force ya. Task force itu ya tim ad hoc lah ya, gugus tugas, tim ad hoc ya, yang bisa aja disiapkan mungkin oleh sebuah tim ya. Tim ini istilahnya harus multidisiplin ya. Ada dinas sosial di sana, utusan dari dinas sosial masuk di sana nanti, karena kan nanti ada situ ada jalur afirmasi dan seterusnya. Jalur afirmasi itu Dinsos yang punya datanya gitu kan ya. Kemudian nanti juga ada tim dari utusan dari Dukcapil gitu ya. Karena di sana kan data-data NIK gitu ya, kependudukan Kota Bekasi mereka yang pegang ya. Sehingga harus dilibatkan dalam proyek ini ya. Kemudian juga ada dari pihak provider, dari aplikatornya sendiri ya, pihak Telkom ya, atau kalau dari internal kita berarti dari Dinas Informatika ya, dari ITKO. Itu juga harus dilibatkan, disertakan dalam tim ini gitu, supaya mereka bisa membantu mensinergikan dari persiapan pelaksanaannya ya. Kemudian bila perlu juga dari pihak inspektorat. Ya, inspektorat ini untuk apa? Supaya dia bisa mengontrol proses-proses, memastikan proses berjalan sesuai dengan rule yang berlaku, dengan proses-proses yang sudah direncanakan gitu kan. Apakah masih on the track, apa kemudian ngalor ngidul gitu ya, geser sana geser kini, atau ada yang cawe-cawe di tengah jalan gitu ya. Ya ini walau alam ya. Tapi mereka punya peran. Jadi menurut saya pelaksanaan PPDB ini harus melibatkan banyak stakeholder ya, dengan dinas-dinas terkait. Dibuatlah satu tim, dia mulai bekerja jangan sudah mepet-mepet baru sudah dibuatkan ribut sana sini, tapi dari jauh-jauh hari ya. Maksudnya timnya tidak saya melihat lebih kepada business as usual ya, seperti apa berjalan dengan proses-proses yang biasa sudah mereka rutin jalankan ya. Jadi kalau dia merupakan bagian dari proses-proses business as usual itu beda kalau dengan project. Kalau project gugus tugas dia fokus di awal bagaimana harus dipersiapkan gitu ya, kemudian hal apa saja ya, inventarisir masalah yang tahun lalu apa saja yang biasa ditemukan yang terjadi gitu ya. Ini menjadi bahan-bahan inputan kemudian untuk bisa mereduksi, mengeliminasi problematika yang sering terjadi. Nah itu kalau dibahas dengan khusus, bikinlah FGD PPDB online. Dimnya mana? Daftar isian masalahnya apa saja? Inventarisir di setiap tahun. Ini. Oke. Permasalahan titik 1 ini apa? Bagaimana kita mencari solusinya? Action plan kita apa? Kapan mau diselesaikan? Siapa PJ-nya? Clear, fokus. Berarti selama ini? Ya, saya percaya pasti sebenarnya sudah ada, tapi kurang fokus ya. Bisa akan lebih fokus lagi kalau kita buatkan sebuah tim yang khusus ya, gugus tugas PPDB ya. Isinya tim dari lintas disiplin dari berbagai macam dinas terkait, dan PJ-nya clear. Pihak-pihaknya juga harus ada mereka yang punya ditugaskan secara definitif untuk membantu proses pelaksanaan PPDB-nya. Saya pikir verifikator macam-macam, ada pengawas ya. Bila perlu dengan pihak ketiga ya, dari stakeholder yang lain. Di sini ada Dewan Pendidikan Kota Bekasi disertakan, ada BMPS disertakan. Nah ini supaya kualitas pelaksanaan akan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, saya pikir ini yang perlu kita coba kelola ya, harusnya ke depannya ya, saran kita sih seperti itu pelaksanaannya. Jadikanlah sebuah pelaksanaan PPDB ini sebuah proyek pelaksanaan yang dikelola secara ad hoc oleh sebuah tim gugus tugas ya, sehingga fokus dalam untuk mengelola permasalahan dan juga pelaksanaannya nanti. Soal ini Pak, 6 jalur yang dibuka oleh Pemkot saat ini ya, ada jalur prestasi, jalur rapot, kemudian jalur hafiz Quran, kemudian jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Ke-6 jalur ini bagaimana pendapat dari Bapak? Ya, sebenarnya nggak sampai 6 ya. Jadi secara umum dibagi, pertama zonasi, afirmasi, kemudian afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Baik, prestasinya yang bercabang ya. Prestasinya ada banyak ya. Ada rapot, ada rapot, akademik, prestasi olahraga, itu bisa juga ya. Dalam perwalnya saya sudah baca ya, sudah ada sebuah penyesuaian kemarin.
sekarang ini kan jalur zonasi ini kuotanya 50%, ya. Kemudian jalur afirmasi ini 33%. Jalur prestasi ini 15% dan jalur perpindahan orang tua 2%. Ya. Kemarin pada saat awal-awal kita diskusi dengan pihak penyelenggara, sudah sampaikan kita baru selesai atau juga menuju normalisasi setelah pandemi. Tapi kan pandemi ini menyisakan banyak masalah, ya. Ada orang yang terdampak secara ekonomi, gitu ya. Dan banyak loh orang-orang kemudian ternyata kehilangan pekerjaan, gitu kan. Sehingga dalam proses pendaftaran dan seterusnya juga ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri, sehingga kita minta kepada pihak penyelenggara agar kuota afirmasi ini ditambah. Ya. Dari mana ngambilnya? Ya tentunya dari setelah kita evaluasi dari jalur-jalur yang lain, coba trennya seperti apa? Perpindahan orang tua, apakah kuotanya habis? Oh, tidak Pak, nyisa gitu. Prestasi dari yang sudah-sudah, sisa juga Pak. Oke, kalau gitu geser aja ke sana, ke afirmasi. Kepada mereka yang jalur-jalur dirasa tidak mampu gitu ya, dan juga tambahan buat orang-orang yang memang secara ekonomi terdampak dari pandemi, ini juga harus diberi ruang supaya mereka juga bisa diakomodir ya pada saat pasangan ini. Nah inilah keempat jalur ini yang kemudian saat ini sedang kita laksanakan gitu ya, dan harapannya memang semakin baik lagi ya, manfaatan dari kuota-kuota ini, tidak ada kuota-kuota yang tersisa gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan dan benefitnya kembali kepada masyarakat Kota Bekasi yang memang membutuhkan pendidikan ya. Pendidikan buat semua orang. Akses pendidikan harus buat semua orang ya. Setuju. Ya. Setuju. Dari runutan proses PPDB online ini, yang paling awal adalah persiapan ya Pak ya. Persiapan, dalam persiapan ada proses simulasi tentunya. Seberapa efektif simulasi yang dilakukan sejauh ini? Ya, betul memang apa yang disampaikan oleh Mbak Dita. Kita pada saat itu sudah melakukan simulasi bersama-sama dengan pihak provider ya. Tapi pada saat simulasi saya melihatnya masih harus bisa lebih teknikal lagi, lebih dalam lagi, dan juga lebih luas lagi. Karena pada saat simulasi hanya lebih kepada tata cara pengisian. Ya, harus website, klik apa. Oke, itu bagus saya bilang. Tapi tolong juga diperluas. Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini harus juga bisa diakomodir selama simulasi. Misalkan, apakah stress test dilakukan? Apa itu stress test? Bagaimana sebuah server? Server itu nanti kan menerima ribuan data, masuk ribuan data. Pendaftarnya banyak. Seperti yang sekarang terjadi kan banyak muter-muter, nah itu kan sebuah refleksi ternyata ada sebuah antrian yang sangat besar di sebuah server, dan istilah itu stress test. Ya. Nah ini stress test ini juga harus dilakukan supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya supaya tidak hang gitu ya, kemudian akses ke servernya juga bisa lancar dan seterusnya. Ini juga saya tidak mendengar itu. Ya. Kemudian juga kita tanyakan bagaimana backup plan-nya. Ketika ada kasus-kasus khusus, misalkan server kesambar petir, gitu ya, datanya hilang. Ya, gimana caranya itu? Orang udah pada daftar hilang, apa suruh daftar ulang, kayak gitu kan? Ya ternyata dari pihak Telkom bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Mereka ada sebuah mekanisme backup plan dalam ada skenario hitungan jam, skenario hitungan daily, ya weekly, oke, clear. Nah, hal seperti ini yang mungkin perlu juga digali ya, karena ternyata ini kan menyangkut proses-proses yang sangat impact-nya luas ya, karena ke seluruh Kota Bekasi gitu ya. Tidak hanya pendaftaran ansih di situ ya, tapi aspek-aspek lain juga perlu disampaikan. Termasuk juga ide-ide untuk pembuatan tutorial video online. Nah, ini juga bagian untuk mengeksplor lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan selama proses simulasi tersebut ya gitu. Ya itu Mbak. Oke. Selain simulasi, ada juga sosialisasi di tahap persiapan. Betul. Sosialisasi sejauh ini, bagaimana menurut Bapak? Atau apa cara sosialisasi yang paling efektif menurut Bapak itu yang seperti apa sih? Ya itu seperti yang saya sampaikan di awal, kita perlu melihat ini para peserta didik ini kan banyak segmen, ya banyak segmennya ya. Dari segmen-segmen tersebut kita bisa buatkan sebuah mekanisme atau metode sosialisasi tersendiri dari masing-masing, gitu kan.
Buat mereka yang segmen aware dengan IT, dengan gadget, oke, clear. Saya lihat sudah ada website dari dari PPDB online, dari Disdik itu sudah dibuatkan gitu kan. Tutorial juga sudah dibuatkan, hanya mungkin perlu dimonitor lah supaya tidak diblokir. Ya, hari ini saya lihat diblokir di YouTube ini. Apakah mungkin ada orang iseng atau mungkin ada hacker, saya nggak tahu juga ya. Ini perlu diselesaikan ya. Mungkin ada segmen-segmen awam. Nah, ini gimana kita? Ya, segmen-segmen awam ini kita perlu buatkan program yang seperti apa gitu ya. Pada saat sosialisasi, pada saat simulasi, pada saat itu menyertakan juga dengan unsur-unsur mahasiswa. Ya. Para mahasiswa ini juga saya pikir mereka sudah punya sebuah inisiatif membantu, gitu ya, membantu. Saya pikir bisa juga kalau memang diperdayakan untuk itu ya, dan sehingga proses sosialisasinya bisa lebih efektif ya. Kemudian ke segmen-segmen dunia pendidikan di setiap sekolah-sekolah sudah ada sosialisasinya, apakah itu nanti ke orang tua murid atau ke pihak para penyelenggara sekolah gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu supaya masyarakat lebih baik lagi memahami dan juga mereduksi deviasi-deviasi yang terjadi pada saat proses pendaftaran gitu ya. Dan dari pihak Pemkot saya pikir sudah juga melakukan banyak hal yang cukup baik ya, yang sangat baik, seperti menyediakan license officer dari dinas-dinas terkait di tiap-tiap kecamatan ya. Ini sudah menjadi sebuah sarana untuk kemudian juga mereka untuk mensosialisasikan dalam ke segmen-segmen di struktur masyarakat ya, pengurus lingkungan di masyarakat ya. Saya kira ini sudah cukup baik, bisa kemudian dieksplor lagi ya. Hanya poinnya memang semua kekurangan-kekurangan ini tolong dicatat dengan baik ya. Kemudian bisa menjadi bahan evaluasi dan bagaimana kita bisa mengimprove-nya pada siklus PPDB online di tahun berikutnya nanti menjadi putar seperti itu. Terakhir Pak Darajat, kalau begitu apa langkah tegas Anda sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi? Ya. Sebab tidak ada perubahan yang berarti ya dari tahun ke tahun, teknis masalahnya pasti itu saja. Bagaimana? Betul. Ya. Yang pertama buat para penyelenggara, kita harus bisa memastikan pertama dia harus sesuai dengan perencanaan ya pelaksanaan tersebut ya. Kemudian juga kita perlu libatkan dari unsur-unsur yang memang bisa membantu untuk supaya lebih tertib lagi pelaksanaan PPDB kita ya. Bila perlu unsur inspektorat ya dari dari ITKO itu bisa dilibatkan untuk memastikan perencanaan ini berjalan dengan apa yang telah ditetapkan di awal. Kemudian kita akan memberikan masukan ke pihak penyelenggara bahwasanya kedepannya penyelenggaraan PPDB itu harus berbasis gugus tugas ya. Gugus tugas gitu ya, yang karena kesibukannya itu kan pada termin tertentu saja ya, tidak sepanjang tahun ya. Dari gugus tugas ini yang berisi lintas disiplin dari dinas-dinas terkait ataupun juga dari stakeholder di masyarakat supaya bisa bekerja secara fokus mengidentifikasi masalah, kemudian juga menyiapkan action plan untuk perbaikan dan juga memonitor untuk pelaksanaan, memastikan bisa selesai dengan sesuai dengan perencanaan. Kepada para peserta didik juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, memanfaatkan dari perangkat-perangkat yang sudah disediakan dari pihak penyelenggara ketika menghadapi kesulitan ya, dan pastikan hak-haknya terpenuhi ya, hak-haknya terpenuhi dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam regulasi yang sekarang berlaku pada saat PPDB online ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pertegas ya ke depannya ya. Kita pada intinya memastikan bahwasanya amanat Undang-Undang Dasar Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa hadir di Kota Bekasi ya, sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Kota Bekasi juga harus terbuka akses pendidikan buat semua orang ya. Jangan sampai nanti ada hambatan-hambatan yang kemudian menahan atau juga mempersulit mereka dalam mendapatkan hak-haknya ya. Saya pikir silakan nanti dibuatkan mekanisme feedback ya, apakah itu ke DPRD gitu ya, kepada para anggota legislatif atau ke pihak penyelenggara juga ya, hal-hal kesulitan yang dihadapi
pastikan bahwasanya kita bisa memenuhi semua hak kita, tidak ada yang hilang hak pendidikan kita. Ya, untuk mekanisme menyampaikan feedbacknya bisa melalui apapun ya Pak ya. Betul, Sekarang ini betul. sudah zaman digital, media sosial semua sudah Era tersedia. informasi. Betul Ya. sekali, melalui kolom komentar di video ini juga boleh banget ada podcast. Silakan punya unek-unek apa mengenai berjalannya PPDB online selama ini, boleh langsung tulis aja ya di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti dibaca oleh kawan-kawan Komisi Insya Allah, 4. ya, menjadi feedback dan masukan kita Betul. pada saat kita memberikan evaluasi nanti ke pihak penyelenggara untuk meningkatkannya supaya layanan masyarakat ini semakin baik, khususnya dalam dunia pendidikan. Amin, amin, amin. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Sama-sama. Derajat Kardono. Iya, Saya sama-sama, mendapatkan Mbak banyak Dita. sekali pencerahan nih melalui obrolan kita ya. Sama-sama. Carut marut PPDB online ini sekarang sudah mulai terbuka nih. Masalahnya ternyata di sini, solusinya yang bisa ditawarkan ternyata ini. Terima kasih banyak Iya. loh Pak. Sama-sama. Salam untuk keluarga sampai di Baik. sini. Obrolan kita kali ini mudah-mudahan silaturahmi kita yang Amin. tetap selalu terjalin ya. Ya. Dan ada podcast sampai di sini talk show kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di podcast-podcast lainnya. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.